Tuhan, Engkau mendengar seruan hatiku dan keluhku tak tersembunyi bagimu. Dalam kesesakanku, ku mau berdiam dan berharap padamu. Yesus, Kau sumber kekuatanku. Sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu. Kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milik-Mu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Anugerahkan kuasa-Mu mengubah hatiku untuk selalu berserah sepenuhnya hanya kepadamu. Sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu. Kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milik-Mu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Dalam hati-Mu, kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milik-Mu, tak ku pertahankan hidupku, kerjakan. Iya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang di tempat ini maupun di rumah-rumah. Shalom. 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 Haleluya, puji nama Tuhan. Satu anugerah Tuhan yang kita peroleh pada pagi hari ini, kita bisa bersekutu, kita bisa memuji dan menyembah nama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Haleluya, beri kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Saudaraku, sebelum kita memuji Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dan kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami Bapa. Dan kami berterima kasih Tuhan buat pagi hari ini Bapa. Kalau kami ada di tempat ini,
hanya karena anugerah-Mu Bapa dan kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini Tuhan kami mau siap memuji, bersorak-sorai, membesarkan nama-Mu Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan. Urapi hati kami, pikiran kami, bahkan mulut kami Bapa. Biarlah setiap puji-pujian yang kami naikkan ini Bapa berkenan bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Katakan sekali lagi, amin. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Sekali lagi saudaraku, biar pujian ini menjadi doa. Amin. Sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semuanya kasih Tuhan seperti pelangi. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semuanya, hey, haleluya. Indahnya kasih Tuhan seperti, sekali lagi katakan,
seperti pelangi. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semuanya, oh, haleluya. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis saudaraku, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau katakan, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semuanya, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Aku ada hari ini, oh, haleluya, yeah. Semuanya, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Aku ada hari ini karena Tuhan baik. Semuanya, terima kasih Tuhan. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Aku ada hari ini. Terima kasih Tuhan. Lawat kasih kiara. Kau baik Tuhan. Oh, semuanya ku alami. Haleluya, amin. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagi Engkau baik Tuhan. Semuanya aku alami. Haleluya. Sekali lagi katakan, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semuanya,
setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, haleluya. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau setia, setia, kau setia, setia, kamu. Sekali lagi katakan, kau setia. Dia kamu mulia, Bapa, kau setia. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami tahu dan kami yakin Engkau ada di tempat ini Bapa. Pagi hari ini Bapa, kami mau siap memuji, membesarkan nama-Mu Bapa. Dan kami yakin Engkau sudah mengurapi kami di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang bersyukur kita mau sama-sama katakan, amin. Beri kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Saudara sekalian, sebelum kita memuji Tuhan, kita mau berjabat tangan kiri kanan saudara. Kiri saudara ucapkan selamat pagi, selamat bakti. Amin. Haleluya. Amin. Ya. Amin. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesus, karena kaki ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersama. Kau membuatku tersenyum, membuatku
selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang. Menari bergembira, sukacitaku dalam Yesus. Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang. Menari bergembira, sukacitaku dalam Yesus. Sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus. Amin. Di dalam Yesus ada sukacita. Amin. Katakan amin. Beri kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Amin. Pujian syukurku ku naikkan bagimu, kasih dan rahmatmu tercurah bagiku. Hidup bersamamu, ikut kehendakmu. Ku berjalan, tinggalkan masa lalu. Kasihmu yang terbesar, kasihmu salahnya, janjimu yang sempurna. Oh, kaulah sukacitaku, bersuka dalammu. Yesus, kau kekuatanku, aman di dalammu, menara perlindunganku. Menari bagimu, Yesus, kau sukacitaku. Mulialah namamu, oh Yesus, haleluya. Haleluya. Sekali lagi saudaraku katakan, pujian syukurku ku naikkan bagimu, kasih dan rahmatmu tercurah bagiku. Hidup bersamamu, ikut kehendakmu. Ku berjalan, tinggalkan masa lalu. Katakan kasihmu, kasihmu yang terbesar, kasihmu segalanya, janjimu yang sempurna. Oh, kaulah sukacitaku, bersuka dalammu. Yesus, kau kekuatanku, aman di dalammu, menara perlindunganku. Sukacitaku, mulialah namamu, oh Yesusku. Haleluya. Amin. Katakan kasihmu, kasihmu yang terbesar, kasihmu segalanya, janjimu yang sempurna. Oh, kaulah sukacitaku, bersuka dalammu. Yesus, kau kekuatanku, aman di dalammu, menara perlindunganku. Menari bagimu, Yesus, kau sukacitaku. Mulialah namamu. Yo!
sukacitaku. Haleluya. Amin. Saudara sukacita, amin. Beri kemuliaan bagi dia sekali lagi. Silakan duduk saudaraku. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Bapa kalau kami mempunyai Allah seperti Engkau Tuhan. Karena anugerah-Mu kami mau tetap mengikuti-Mu Bapa. Karena Engkau yang menjadi kesukaan hati kami Tuhan. Dan kami mau mengiring-Mu Bapa. Karena Engkau menjadi kekuatan di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Sekali lagi saudaraku, katakan amin. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Benar Tuhan. Terima kasih Bapa. Amin. Engkau adalah kesukaan hati kami Tuhan. Untuk itu kami mengiring-Mu. Untuk itu kami mengikuti-Mu Tuhan. Oh haleluya. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring-Mu haleluya. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Ikut Yesus. Oh terima kasih Tuhan. Oh
mari kita bangkit berdiri sekali lagi. Kita mau katakan, oh mengikutimu Tuhan. Yeay, haleluya. Kami persilakan hamba-Nya. Ucapan syukur, kami boleh melihat kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. 1 minggu lamanya Tuhan menyertai, memberkati, melindungi kami, keluarga kami, usaha, pekerjaan kami, pendidikan kami. Tuhan, terima kasih. Dan kalau hari ini, pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama, di dalam rumah-Mu kami boleh beribadah, kami bersyukur semua karena kasih karunia Tuhan. Biarlah ibadah kami berkenan di hadapan Tuhan. Dan setiap pujian, penyembahan yang umat-Mu naikkan, menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Tuhan, Kau berkati umat-Mu berlimpah-limpah. Tuhan juga memberkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani berlimpah-limpah. Sekarang kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus, Engkau berbicara lebih daripada apa yang hamba-Mu bisa sampaikan. Karena Engkau yang akan mengajar, Engkau yang akan memampukan umat-Mu untuk melakukan kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu dalam segala keterbatasan ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan juga mengurapi setiap kami sehingga kami boleh menangkap kebenaran firman-Mu. Dan kami boleh berkomitmen untuk menjadi pelaku firman Tuhan di dalam hidup kami. Kami buka hati kami Tuhan. Kami terima firman-Mu dengan sukacita dan dengan percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara yang siap menerima firman Tuhan, mari sama-sama katakan, amin, amin, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu, shalom, selamat pagi, semua baik Bapak Ibu, puji Tuhan sehat ya. Saya sangat terhormat diberi kepercayaan oleh Bapak Gembala dan semua tim penggembalaan tempat ini bisa menyampaikan firman Tuhan. Dan dalam ibadah yang pertama, Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan tema rumahku, surgaku, atau home, sweet home. Bapak Ibu, dalam bahasa Inggris ada dua, house atau home. House itu adalah gedung, rumahnya, bangunannya. Tapi home adalah situasi yang ada di dalam rumahnya. Bapak Ibu rindu bahwa situasi dalam rumah kita seperti di surga? Amin. Bapak Ibu, ada 3 unsur di dalam sebuah keluarga. Yang pertama adalah laki-laki sebagai suami, sebagai kepala rumah tangga, sebagai seorang ayah. Yang kedua adalah seorang wanita sebagai istri, sebagai ibu. Dan yang ketiga adalah anak. Mari kita lihat satu demi satu Bapak Ibu. Sebagai suami, bapak-bapak, laki-laki, saya juga termasuk. Mari kita belajar dari satu pribadi di dalam 2 Raja-Raja, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-14. 2 Raja-Raja pasal 3 ayat 14, Alkitab berkata, berkatalah Elisa, demi Tuhan semesta alam yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, jika tidak karena Yosafat Raja Yehuda, maka sesungguhnya aku ini tidak akan memandang dan melihat kepadamu. Bapak Ibu, ini adalah sebuah kisah di mana Raja Israel yang bernama Yoram bergabung dengan Raja Yehuda atau Israel Selatan yang namanya Yosafat, dan juga ada Raja Edom berperang melawan Raja Moab yang bernama Mesak. Nah, 3 raja ini Bapak Ibu Saudara bergabung bersama-sama melawan Moab. Ketika
mereka datang kepada Elisa, seorang nabi Tuhan, untuk minta petunjuk Tuhan, ternyata Elisa nggak mau keluar, Bapak Ibu. Dia ada terus di dalam rumahnya, dia nggak mau keluar. Tapi ketika Elisa tahu bahwa ada Yosafat, salah satu raja dari 3 raja itu adalah Yosafat Raja Yehuda. Dia mau keluar dan dia berkata seperti ini, kalau tidak karena Yosafat Raja Yehuda, aku nggak mau memandang dan melihat kepadamu. Bapak Ibu, Elisa begitu menghargai Yosafat. Mengapa? Mari kita lihat ayat sebelumnya dalam ayat yang ke-11. Di pasal yang sama, Alkitab berkata, tetapi bertanyalah Yosafat, tidak adakah di sini seorang nabi Tuhan, supaya dengan perantaraannya kita meminta petunjuk Tuhan. Lalu salah seorang pegawai Raja Israel menjawab katanya, di sini ada Elisa bin Safat yang dahulu melayani Elia. Bapak Ibu, ternyata dari 3 raja tadi, cuman Yosafat sebetulnya yang ingin minta petunjuk dari Tuhan melalui Nabi Elisa akhirnya. Jadi kenapa Elisa begitu menghargai Yosafat? Karena dari 3 raja, Bapak Ibu Saudara, hanya Yosafat yang hidupnya bergantung sama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Yosafat punya kekayaan. Yosafat punya kebesaran sebagai seorang raja. Yosafat punya tentara perang. Yosafat punya segala sesuatu. Dia punya otoritas. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika dia mau maju berperang, dia tidak pernah langsung maju mengandalkan kekuatan dan strategi perangnya. Dia selalu berlutut di hadapan Tuhan dan meminta petunjuk Tuhan. Bahkan dia selalu cari nabi Tuhan. Karena pada zaman itu petunjuk Tuhan selalu berasal dari nabi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, inilah sebuah teladan yang baik dari seorang pemimpin. Seorang ayah, seorang suami adalah pemimpin dalam keluarga. Dan inilah yang Tuhan minta, kita jadi laki-laki, pemimpin, suami yang hidupnya takut akan Tuhan. Yang mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita punya kekuatan dalam hikmat. Mungkin kita punya segala sesuatu. Tapi hari ini kita belajar, Yosafat saja, seorang raja, tidak pernah mengandalkan apa yang dia punya. Dia selalu mengandalkan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ada banyak hari-hari ini, Bapak Ibu, kita tidak bisa menghadapi dengan kekuatan sendiri. Bapak Ibu Saudara, selama saya menikah 25 tahun, berkali-kali, berulang kali, saya harus berlutut di hadapan Tuhan. Dan saya berkata, Tuhan, saya nggak bisa apa-apa. Tuhan tolong saya. Bapak Ibu Saudara, kita manusia yang terbatas. Kita manusia yang mungkin kita memiliki sesuatu. Tapi hari ini kita belajar Bapak Ibu Saudara dari Yosafat. Yosafat adalah seorang raja, tapi dia selalu tunduk kepada Tuhan, meminta kehendak Tuhan. Bahkan ada sebuah peristiwa yang unik, satu lagi peperangan yang dia hadapi. Dalam 1 Raja-Raja pasal 22 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Ini adalah sebuah kisah peperangan yang lain Bapak Ibu Saudara. Di mana Ahab sekarang raja Israelnya. Jadi Israel memang terbagi 2 kan, Israel utara itu adalah Israel, Israel selatan itu adalah Yehuda. Nah, raja Israel sekarang adalah Ahab, seorang raja yang sama sekali tidak takut akan Tuhan. Yosafat bergabung dengan dia melawan raja negeri Aram, Bapak Ibu Saudara. Nah, kemudian Yosafat sekali lagi berkata, baiklah tanyakan dahulu firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, memang ini adalah sebuah gaya hidup dari Yosafat. Dia selalu tanya firman Tuhan. Ayat yang ke-6 berkata, lalu Raja Israel mengumpulkan para nabi, kira-kira 400 orang banyaknya. Bapak Ibu, saya nggak bisa tulis semua di sini, Bapak Ibu bisa baca lengkapnya nanti, ya karena tidak muat Bapak Ibu. Saya akan ceritakan. Israel, Raja Israel Ahab mengumpulkan nabi Tuhan 400. Ini bukan sedikit Bapak Ibu Saudara, 400. Dan 400-400-nya berkata, pergilah Raja. Engkau akan menang, engkau akan berhasil, engkau akan mengalahkan musuhmu. Bahkan Sedekia salah satu nabi membuat sebuah tanduk. Ya Bapak Ibu Saudara, seperti tanduk lembu dan berkata inilah tanduk.
Engkau akan pakai untuk menanduk semua dan mengalahkan semua. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Tetapi seorang yang punya gaya hidup, takut akan Tuhan, dan selalu minta pertolongan sama Tuhan, dia punya sebuah hal yang agak aneh dalam hatinya. Yosafat Bapak Ibu Saudara punya kepekaan. Dia berkata Yosafat kepada Ahab, tidak adakah lagi nabi di sini tidak adakah lagi di sini seorang nabi Tuhan, supaya dengan perantaranya kita dapat meminta petunjuk? Bapak Ibu, Ahab mungkin berkata, Yosafat, ini udah 400, kurang apa sih? 400 nabi sudah ada, masa minta satu lagi? Yosafat berkata, ya kalau ada satu lagi deh. Lalu Raja Israel berkata, masih ada seorang lagi sih. Orang itu namanya Mikha bin Yimla. Tapi orang ini tidak pernah menubuatkan yang baik untuk aku. Yosafat berkata, ya udah nggak apa-apa. Dipanggillah disuruh utusan Bapak Ibu Saudara untuk menjemput Mikha. Dan ketika utusan itu bertemu, mereka berkata, Mikha jangan macam-macam ya. 400 nabi sudah menubuatkan kemenangan buat raja. Kamu jangan macam-macam. Mikha berkata, ya lihat aja nanti Tuhan berkatanya seperti apa. Lalu Mikha datang ke depan Raja Yosafat dan Raja Ahab. Raja Ahab bertanya, Mikha, apa yang engkau sampaikan firman Tuhan? Lalu Mikha ini agak nyinyir sedikit Bapak Ibu Saudara. Ya udah pergi aja, kamu akan menang, kamu akan mengalahkan musuhmu. Dia nyindir 400 nabi itu. Karena sebelumnya dia tahu, Tuhan beritahu ada 400 nabi yang akan dihinggapi roh dusta. Tuh kamu coba serius dah, kira-kira kalau saya bayangkan dramatisir seperti itu. Sekarang pesan firman Tuhan apa? Lalu dia berkata, jangan panggil aku nabi kalau engkau bisa pulang dengan selamat. Engkau akan bercerai-berai, kau akan mengalami kekalahan. Dan dia berkata ketika dia ditangkap, jangan panggil aku nabi kalau engkau bisa pulang dengan selamat. Bapak Ibu Saudara, pergilah mereka Bapak Ibu Saudara ke medan perang. Dan kita tahu Bapak Ibu Saudara akhirnya mereka kalah total. Tapi Bapak Ibu Saudara lihat, ketika Yosafat selalu minta petunjuk Tuhan, Tuhan menyelamatkan dia. Sebuah janji Bapak Ibu Saudara bagi orang yang takut akan Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam Mazmur pasalnya yang ke-91 ayat 14 dan ayatnya yang ke-15. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Bapak-bapak, biarlah hati kita melekat sama Tuhan. Maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Inilah janji Tuhan kepada setiap laki-laki, pria, suami, kepala rumah tangga yang hatinya melekat kepada Tuhan. Akan diluputkan, akan ditolong, akan dibentengi, akan disertai. Bapak Ibu Saudara, saya lanjutkan kisah yang tadi Bapak Ibu Saudara. Ketika Yosafat maju berperang melawan Raja Ahab, Yosafat melakukan kesalahan kecil tapi fatal Bapak Ibu Saudara. Ahab berkata dengan liciknya kepada Yosafat, Yosafat, kamu maju perang ya, kamu pakai baju kebesaran raja. Aku akan menyamar seperti seorang prajurit. Yosafat enggak sadar bahwa Raja Aram itu memerintahkan panglimanya, kalian perang jangan buang tenaga, jangan buang waktu, jangan berperang dengan orang sembarangan, cari Raja Israel. Cari Raja Israelnya, tangkap, maka kita akan memenangkan peperangan. Jadi Aram sebagai musuh sudah bersiap, mereka akan cari Raja Israel. Yang keluar itu adalah Raja Yehuda, yaitu Yosafat, pakai kebesaran. Ini dia nih rajanya. Dan kemudian mereka kepung Bapak Ibu Saudara. Yosafat sudah terkepung. Dia tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Yosafat berseru. Alkitab memang tidak menuliskan seruannya, tapi saya bayangkan seperti ini. Allah Yehova, tolong aku sudah terkepung.
Bapak Ibu, ketika dia berseru, Alkitab berkata, tiba-tiba semua pasukan musuh itu sadar, ini bukan Raja Israel. Ini raja yang lain, dan mereka mulai melonggarkan kepungan itu, Bapak Ibu Saudara, karena mereka mencari Raja Israel. Ketika itu terjadi, tiba-tiba ada seorang prajurit yang ngambil panah. Alkitab berkata seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Dan dia lemparkan, dia panahkan anak panah itu sembarangan. Dia nggak mengarah kepada siapa-siapa, dilepaskan sembarangan saja. Dan anak panah itu melesat, Bapak Ibu Saudara, menembus dada dari Ahab yang sedang menyamar jadi pasukan biasa. Di antara baju jirahnya itu, Bapak Ibu, di antara baju besinya masuk dan sampai melukai begitu sangat dalam. Dan Ahab dibawa keluar. Dan Alkitab cerita akhirnya Ahab tewas di peperangan itu. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita sama seperti Yosafat. Kita bukan seorang yang begitu bijak. Begitu banyak kelemahan yang kita punya. Mungkin kita pernah mengambil sebuah keputusan yang salah. Mungkin bapak-bapak di tempat ini mungkin pernah salah mengambil keputusan. Kita bukan orang yang sempurna, termasuk saya Bapak Ibu. Saya pernah mengambil keputusan yang salah. Tapi ketika kita hidup takut akan Tuhan, ketika hati kita melekat kepada Tuhan, Tuhan akan meluputkan kita. Tuhan akan menyertai kita. Tuhan akan membentengi kita. Yosafat salah mengambil keputusan. Dia malah pakai baju raja. Tetapi Bapak Ibu Saudara bayangkan sudah terkepung. Udah tinggal ditangkap. Dia berseru kepada Tuhan. Alkitab berkata, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Tuhan jawab dengan cara apa? Dia sadarkan, ini bukan Raja Israel yang kamu cari. Dan apa yang terjadi kepada raja yang tidak takut akan Tuhan? Aneh Bapak Ibu Saudara. Kok ada yang tiba-tiba memanah tanpa sasaran bisa tembus ke itu. Padahal dia sudah nyamar sedemikian rupa. Enggak ada orang yang tahu. Itulah Bapak Ibu Saudara. Alkitab berkata sebagai seorang pemimpin yang hatinya takut akan Tuhan, melekat kepada Tuhan. Alkitab berkata dalam Mazmur 128 ayat yang kedua sampai yang keempat, ini berkat bagi laki-laki yang takut akan Tuhan. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur. Pohon anggur itu Bapak Ibu Saudara menghasilkan anggur, dan anggur itu adalah lambang sukacita. Istri akan diberkati dan anak-anakmu akan seperti tunas pohon zaitun. Pohon zaitun menghasilkan buah zaitun yang ketika dihancurkan, diremukan akan menghasilkan minyak zaitun yang mahal. Enggak ada bala-bala yang 1.000 perak yang digoreng dengan minyak zaitun. Enggak ada untungnya Bapak Ibu Saudara, rugi itu. Kalau digoreng dengan minyak zaitun, itu masakan yang mahal, masakan yang berkualitas di restoran yang mahal Bapak Ibu Saudara. Anak-anak kita akan diberkati Tuhan. Ketika bapak-bapak di tempat ini, jadi laki-laki yang takut akan Tuhan, hati kita melekat sama Tuhan. Mungkin kita bisa melakukan kesalahan, iya, kita orang biasa Bapak Ibu. Mungkin kita bisa melakukan kesalahan, kita bisa mengambil keputusan yang salah. Tetapi ketika kita punya gaya hidup melekat sama Tuhan, Tuhan akan membentengi, Tuhan akan meluputkan. Ibu-ibu, mari kita berdoa sekarang buat suami. Bukan cuma sekedar diberkati, bukan cuma sekedar jadi kaya, bukan sekedar bisa dapat duit banyak, supaya bisa pergi main kemana, ke Bali, ke Labuan Bajo. Ke Labuan Bajo sekali-kali Bapak Ibu, jangan kecucian Bajo terus. Bukan itu yang kita doakan. Ibu-ibu doakan suami kita. Jadi pria, jadi suami, jadi laki-laki yang takut akan Tuhan. Diberkati keluarga. Seorang laki-laki jadi pemimpin rumah tangga, takut akan Tuhan. Mungkin dia tidak sempurna, tapi tetap dia jadi berkat buat anak-anaknya. Amin Bapak-bapak. Hari ini kita komitmen di hadapan Tuhan. Tuhan, aku mau jadi laki-laki yang takut akan Tuhan. Mari kita lihat yang kedua Bapak Ibu, sekarang sebagai seorang wanita, seorang istri, seorang ibu rumah tangga. Kita belajar dari seorang wanita yang bernama Abigail. 1 Samuel pasalnya yang ke-25 ayat yang ketiga. Nama orang itu Nabal dan nama istrinya Abigail.
Perempuan itu bijak dan cantik, tetapi laki-laki itu kasar dan jahat kelakuannya. Abigail adalah seorang keturunan Kaleb. Bapak Ibu, ada suami istri namanya Nabal, istrinya Abigail. Nabal itu laki-laki jahat, kasar. Istrinya bijak, cantik. Kok mau ya? Ada wanita yang bijak, cantik, mau sama laki-laki. Satu kali setelah Adam diciptakan, Bapak Ibu, Adam bertanya sama Tuhan, Tuhan, kau ciptakan Hawa, kau ciptakan begitu cantik, tapi agak sedikit bodoh. Kenapa ya Tuhan? Dan Tuhan langsung menjawab, Bapak Ibu. Aku ciptakan Hawa begitu cantik supaya kamu bisa mencintai dia. Aku ciptakan Hawa sedikit bodoh supaya dia bisa mencintai kamu. Yang ngerti boleh ketawa. Yang nggak ngerti tanya sama temannya, Bapak Ibu. Nah, rupanya ini terjadi kepada Abigail. Aduh, wanita udah cantik, bijak. Laki-lakinya kasar, nah jahat. Rupanya Bapak Ibu zaman itu, yang cerita tadi jangan cari di Alkitab, nggak ada ya Bapak Ibu, itu karangan saya. Bapak Ibu, pada saat itu wanita kelas 2, nggak punya hak, nggak bisa ngomong apa-apa. Ketika mungkin orang tuanya berkata, kawin sama Nabal. Aduh Pak, Nabal itu laki-laki jahat. Nggak apa-apa, yang penting kaya. Nanti kamu berdoa, dia berubah. Kira-kira begitu Bapak Ibu Saudara. Jadi ibu-ibu bisa bayangkan bertahun-tahun dia menghadapi suami. Udah kasar ngomongnya, jahat kelakuannya. Bahagia nggak kira-kira ibu-ibu? Kita nggak bertutup-tutup, aduh pasti menderita luar biasa. Seperti neraka. Sebelum masuk neraka ini sudah ngalami seperti ini. Lihat suami kelakuannya begitu. Nah satu kali datanglah Daud dan pasukannya lari dari kejaran Saul. Dan tinggal di daerah situ. Dan Daud berkata kepada pasukannya, lindungi keluarga ini. Lindungi dari orang-orang jahat, lindungi dari binatang buas. Ternaknya kamu harus lindungi. Dan selama Daud dan pasukannya ada di situ, keluarga Nabal terlindungi dengan baik. Mereka hidup aman sejahtera, tidak ada yang mengganggu. Nah satu kali Nabal membuat pesta pengguntingan bulu domba. Menurut adat orang Yahudi pada waktu itu Bapak Ibu, ini adalah pesta besar, berhari-hari. Mereka menyembelih kambing domba, mereka masak, mereka makan dan mereka berpesta. Daud mendengar dan Daud mengirim utusan, kamu datang sama Nabal. Selama ini kalian aman, damai sejahtera karena kita yang menjaga. Sekarang kalian pesta, ya boleh dong minta kita ya beberapa ekor kambing domba supaya kita juga bisa ikut pesta. Pergilah si utusannya kepada Nabal. Dan ketika mereka cerita apa yang dikatakan oleh Daud, Nabal menjawab dengan songongnya Bapak Ibu Saudara. Hah? Siapa Daud? Aku enggak kenal dia. Aku tidak akan pernah memberikan hartaku untuk orang yang aku tidak kenal. Utusan ini balik lagi ke Daud dan cerita apa adanya Bapak Ibu. Daud marah besar. Daud nggak bisa mengendalikan emosinya. Dan dia berkata, sekarang siapkan pedang. Kita akan bunuh semua laki-laki yang ada di keluarga itu. Zaman itu belum ada bangsa negara. Zaman itu keluarga demi keluarga. Jadi kalau satu keluarga laki-lakinya semua dibunuh artinya apa? Genocide Bapak Ibu Saudara. Itu artinya pembunuhan massal. Kedengaranlah hal ini kepada seorang budak dari Abigail. Dan dia lari kepada Abigail, nyonya, bahaya besar. Ada apa? Ada apa? Daud, dia ceritakan semuanya. Bapak Ibu Saudara, saya bayangkan Abigail, Daud mau membunuh semua laki-laki di sini. Bapak Ibu Saudara, kalau saya bayangkan seperti ini, Abigail mundur sedikit dan berkata, silahkan. Laki-laki begini ngapain dipertahankan? Model Nabal kayak gini ngapain dipertahankan? Mumpung ada yang mau bunuh, ya silahkan. Hukum waktu itu belum kuat Bapak Ibu. Hukum waktu itu belum kuat seperti sekarang. Jadi Abigail nggak akan dipersalahkan karena yang bunuh kan Daud. Jadi bayangkan Bapak Ibu Saudara kalau Abigail mundur, mangga, silahkan. Dan setelah Nabal terbunuh, dia akan bisa nyanyi, sekarang saya sudah bebas, sekarang saya sudah bebas. Manusiawi nggak Bapak Ibu? Ibu-ibu saya mau tanya. Manusiawi menurut saya. Tapi apa yang dilakukan oleh Abigail? Alkitab berkata Abigail tidak seperti itu. Abigail berpikir, kalau saya biarkan suami saya dibunuh, maka anak laki-laki saya juga akan dibunuh.
Kalau saya biarkan laki-laki ini dibunuh, maka menantu saya yang laki-laki juga akan dibunuh. Pelayan-pelayan, pembantu-pembantu, budak-budak saya yang laki-laki akan dibunuh. Suami dari pelayan-pelayan saya juga akan dibunuh. Anak laki-laki dari mereka, semua akan mati. Ini nggak bisa dibiarkan. Dan Abigail menyuruh pembantu-pembantunya siapkan makanan, siapkan upeti. Dan Alkitab berkata dalam 1 Samuel 25 ayat 24. Abigail sendiri datang ke depan Daud yang sedang marah besar. Dan dia berkata, aku sajalah ya Tuanku yang menanggung kesalahan itu. Yang salah suaminya, Bapak Ibu. Yang jahat, kasar suaminya. Tadi dia berkata, aku sajalah yang menanggung kesalahan itu. Dan keluarganya selamat. Gak ada satupun laki-laki yang terbunuh. Sekalipun besoknya Nabal mati karena jantungan, Bapak Ibu Saudara, mendengar kisah ini. Mati mendadak, kaku. Kalau sekarang jantung, Bapak Ibu Saudara ya. Bapak Ibu, bisa saja Abigail lepas tangan dan dia akan bebas. Tapi Abigail berkata, aku yang menanggung kesalahan itu. Dalam pelayanan Bapak Ibu, saya dipercaya di bagian pernikahan dan pelayanan keluarga. Beberapa kali saya berhadapan dengan ibu yang berkata, Pak, suami saya udah gak jelas, Pak. Maksudnya gak jelas gimana, Bu? Pulangnya gak jelas kapan. Perginya kapan gak tahu. Pergi sama siapa gak tahu. Duitnya kemana gak tahu. Udah gak jelas. Jadi ibu gimana? Saya harus kerja, nanggung keluarga sendiri. Bapak Ibu banyak yang mengalami seperti itu. Bapak Ibu dan banyak di antara mereka berkata, saya udah gak kuat, Pak. Ayo Bu, kita berdoa sama-sama. Saya gak kuat. Bapak Ibu, ketika ada seorang ibu yang berkata, Pak, saya nyerah. Saya gak kuat. Sebentar lagi Bapak Ibu Saudara saya akan mendengar mereka bercerai dan keluarga itu pecah berantakan. Kenapa? Karena benteng terakhir sudah gak mampu. Benteng terakhir dalam rumah tangga sudah nyerah. Tapi saya pernah mendapatkan seorang ibu, nangis Bapak Ibu. Dia berkata, Pak, tolong doakan saya, supaya Tuhan kasih kekuatan buat saya. Bapak Ibu, kita berdoa sama-sama. Saya juga gak tahan, kita nangis sama-sama Bapak Ibu. Dan dia pulang. Beberapa waktu kemudian, saya dengar keluarga ini dipulihkan. Keluarga ini dipulihkan oleh Tuhan. Suaminya kembali. Dan suaminya berkata, gak ada wanita lain sebaik kamu. Bapak Ibu, ketika benteng terakhir dalam rumah tangga, seorang ibu, seorang istri nyerah, hancur keluarga itu. Tapi ibu-ibu hari ini kita berdoa, apapun yang terjadi, mungkin kita juga harus berdoa buat anak-anak kita. Ketika saya memberkati di dalam pelayanan pemberkatan, saya selalu berdoa untuk mempelai wanitanya. Tuhan berikan hati yang kuat, supaya dia bisa jadi seorang istri, penolong yang sepadan, tiang doa. Kenapa? Benteng terakhir Bapak Ibu. Kekuatan terakhir dalam sebuah keluarga bisa diselamatkan adalah seorang ibu yang terus membela keluarganya. Keadaan boleh terjadi, semua bisa diatasi ketika seorang ibu berani berdiri. Berkat bagi seorang wanita dalam Amsal 31 ayat 10 dikatakan istri yang cakap, siapakah yang akan mendapatkannya? Ia lebih berharga dari permata. Jauh melebihi semuanya. Seorang istri yang cakap. Seorang istri yang cakap bukan cuma pintar masak, bukan cuma bisa ngatur rumah tangga, tapi berani berdiri di hadapan Tuhan, membela suami, membela anak-anak. Berani melepaskan segala luka, berani mengampuni, berani untuk mengambil alih semuanya dan berkata, Tuhan, aku bawa keluargaku di hadapan-Mu. Yang terakhir, yang ketiga, Bapak Ibu, anak-anak. Kejadian pasal 9 ayat 20-23. Nuh menjadi petani. Dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Setelah ia minum anggur, mabuklah ia dan ia telanjang dalam kemahnya. Ini orang pilihan Tuhan luar biasa. Puluhan tahun dia bangun, bahtera, bertahan, setia luar biasa. Tapi ketika sudah sukses, dia melakukan sebuah kesalahan. Kembali Bapak Ibu, kita harus mengakui, kita orang yang bisa melakukan kesalahan. Seorang ayah bisa melakukan kesalahan.
Maka Ham, bapa Kanaan itu melihat aurat ayahnya. Lalu diceritakannya kepada kedua saudaranya di luar. Sesudah itu Sem dan Yafet mengambil sehelai kain dan membentangkannya pada bahu mereka berdua. Lalu mereka berjalan mundur. Mereka menutupi aurat ayahnya sambil berpaling muka sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya. Sebagai seorang anak, mungkin ada di antara Bapak Ibu tempat ini juga masih punya orang tua. Orang tua kita bisa melakukan kesalahan. Dokter ada sekolahnya, jadi pengacara ada sekolahnya, jadi arsitek membangun rumah ada sekolahnya. Jadi orang tua nggak ada sekolahnya, betul nggak Bapak Ibu? Berapa banyak orang tua yang melakukan kesalahan, kenapa? Karena dia pun dulu diperlakukan seperti itu oleh orang tuanya. Hari ini begitu banyak seminar parenting, tapi tetap aja banyak yang melakukan kesalahan. Ketika seorang ayah atau seorang ibu atau orang tua melakukan kesalahan, maka anak-anak, kita sebagai anak-anak tugasnya, mungkin kita tahu kesalahan itu. Tapi satu hal, jangan pernah cerita kepada yang lain. Sebagai seorang anak, harusnya Ham itu sama seperti Sem dan Yafet. Mungkin dia bisa lihat papanya sedang dalam keadaan mabuk dan telanjang. Oke, tapi jangan cerita kepada yang lain. Jangan diumbar semuanya. Kesalahan keluarga, masalah keluarga, enggak perlu kita umbar. Yang harus kita lakukan adalah mari kita bawa di hadapan Tuhan. Kita ceritakan semua kepada Tuhan karena Dia yang sanggup memulihkan keluarga kita. Bapak Ibu Saudara tahu Sem itu adalah nenek moyang dari bangsa Semit yang akhirnya melahirkan Israel, Bapak Ibu Saudara. Israel termasuk bangsa Semit. Yafet itu melahirkan bangsa-bangsa lain, Eropa, Asia dan seterusnya. Ham melahirkan bangsa Afrika. Yang sampai hari ini Bapak Ibu Saudara tahu nggak pernah beres-beres di dalam kehidupan mereka. Kenapa? Karena kutuk sudah diturunkan melalui Ham. Bapak Ibu, kita tidak mau keluarga kita kena kutuk. Hormatilah orang tua kita. Dalam Efesus pasal 6 ayat 2-3, Alkitab berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu. Next slide. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dari 10 hukum Taurat, cuman ini satu hukum yang langsung ada berkatnya. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Sekalipun orang tua kita melakukan kesalahan, kita sadar bahwa mereka pun juga cuman manusia yang mungkin juga dididik dengan cara yang salah. Tapi kita berkata, Tuhan saya mau menghormati. Enggak perlu diceritakan kesalahan orang tua kita. Bahwa dalam doa, maka keluarga kita akan tetap diberkati. Kenapa? Saya tutup dengan satu ayat ini. 1 Petrus 4 ayat yang ke-8. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Mungkin pasangan hidup Bapak Ibu, mungkin orang tua atau mungkin anak-anak kita melakukan kesalahan, melakukan dosa. Kita bisa menghukum, kita bisa menghakimi, tapi hari ini firman Tuhan berkata, kita bisa mengasihi dengan kasih Kristus. Dan kasih itu menutup banyak dosa. Kita diselamatkan bukan karena kemarahan Tuhan, kita diselamatkan karena kasih Tuhan yang begitu besar. Dan biarlah kasih yang besar ini kita juga bawa dalam keluarga, supaya semua diselamatkan oleh Tuhan. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Haleluya. Tuhan kami datang di hadapan Tuhan pagi hari ini. Kami bawa keluarga kami di hadapan Tuhan. Kami bawa istri, suami, anak-anak kami, dan orang tua kami di hadapan Tuhan. Kami rindu Tuhan, keluarga kami dipulihkan. Kami rindu Tuhan, keluarga kami dipulihkan. Keluarga kami diberkati Tuhan. Rumah kami menjadi rumah yang nyaman. Keluarga adalah sebuah tempat di mana kami rindu pulang ke rumah. Dan kami boleh menikmati kasih Tuhan bersama dengan seluruh anggota keluarga. Terima kasih Tuhan.
untuk segala berkat-Mu, untuk segala anugerah-Mu Tuhan. Tuhan berkati keluarga kami dengan berkat-Mu yang berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Mari Bapak Ibu sama-sama kita berdoa di hadapan Tuhan. Kalau Bapak Ibu tidak keberatan, mari berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Mungkin yang datang suami istri boleh bergandengan tangan. Ada yang datang dengan anak, kita juga boleh bergandengan tangan sekeluarga. Mari kita bawa keluarga kita di hadapan Tuhan. Ini akhir zaman di mana si iblis terus menyerang keluarga, menghancurkan keluarga orang-orang percaya. Supaya generasi yang dihasilkan, generasi yang rapuh, generasi yang mudah jatuh dalam berbagai dosa. Karena keluarga, orang tua hancur. Hari ini kita mau bela di hadapan Tuhan. Mungkin Bapak Ibu juga bisa bawa keluarga, anak-anak kita, menantu-menantu kita di hadapan Tuhan. Mereka keluarga-keluarga muda yang Tuhan akan pakai untuk jadi berkat. Anak-anak muda yang akan Tuhan pakai untuk menyelesaikan semua perintah Tuhan amanat agung, menjangkau banyak jiwa, menjangkau banyak keluarga yang lain dan jadi berkat. Mari kita bela di hadapan Tuhan. Kita tutup semua celah di mana iblis tidak bisa masuk dan menghancurkan keluarga kita. Tutup setiap celah dengan pengampunan, tutup setiap celah dengan kasih. Mungkin ada di antara Bapak Ibu, saudara-saudara yang pernah mengalami luka di dalam hidup kita. Mungkin kita terluka karena perkataan, karena kelakuan dari pasangan kita. Hari ini jangan biarkan itu jadi celah di mana iblis bisa masuk dan menghancurkan pernikahan kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Kasih Tuhan sanggup menyembuhkan, memulihkan luka sedalam apapun. Kasih Tuhan, kasih yang ajaib. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Buka hati kita, terimalah kasih yang Tuhan sudah curahkan di kayu salib. Supaya kita boleh disembuhkan. Darah Yesus menyembuhkan. Darah Yesus, Dia terluka. Supaya kita yang terluka boleh dipulihkan. Tuhan Yesus suka memulihkan hati setiap ibu-ibu di tempat ini. Mungkin pernah mengalami luka ketika berhadapan dengan situasi di dalam rumah tangganya. Tuhan mau berdoa untuk anak-anak yang mungkin pernah mengalami luka karena perlakuan dari orang tuanya. Tuhan Yesus pulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang menyembuhkan. Dan kami mau belajar mengampuni orang yang pernah melukai hati kami. Kami ampuni orang Tuhan, kami ampuni pasangan hidup kami. Kami ampuni orang tua kami ampuni anak-anak kami yang mungkin pernah melukai hati kami. Kami mau mengampuni mereka. Dan kami mau mengasihi mereka. Tuhan Yesus, tutup bungkus keluarga kami, keluarga besar kami dengan kasih-Mu Tuhan.
Sehingga tidak ada satu celah pun yang bisa dipakai si iblis untuk masuk dan menghancurkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan, mungkin Bapak Ibu ada yang sedang menghadapi masa-masa yang kritis di dalam keluarga sendiri atau keluarga di dalam keluarga besar kita. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Kami bawa setiap pernikahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami bawa setiap keluarga kami. Mungkin ada yang sedang mengalami masa-masa kritis, masa-masa persimpangan jalan untuk mengambil keputusan. Hari ini kami sama-sama berdoa, Tuhan, kasih-Mu dicurahkan. Kasih-Mu memulihkan kembali. Cinta yang sudah pudar, kasih yang sudah rusak, Tuhan pulihkan kembali. Sehingga keluarga-keluarga bisa saling mengasihi. Suami boleh kembali kepada istri. Istri boleh kembali mengampuni suami. Anak-anak kepada orang tua dan bahkan hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Tuhan, pulihkan keluarga demi keluarga. Supaya keluarga kami keluarga yang kuat. Dan keluarga yang kuat akan membangun gereja Tuhan yang kuat. Dan gereja Tuhan yang kuat sanggup menyelesaikan semua kehendak Tuhan dan perintah Tuhan yang Tuhan sudah tempatkan di dalam gereja ini. Tuhan, terima kasih. Berkat-Mu melimpah, Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang menolong dan memberkati. Angkat pujian ini sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Lindungi keluarga kami Tuhan, sebab Tuhan katakan, sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, dan beri kasih Dia damai sejahtera. Yesus baik bagiku. Terima kasih Tuhan, bila firman-Mu menjadi berkat bagi kami semua Bapa. Bila firman-Mu menjadi kekuatan, menjadi rema dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk saudara. Baik saudaraku, saudara diberkati Tuhan, amin. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Madya Budi yang sudah memberkati kami dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Baik saudaraku, kita akan melihat informasi GBI Patuha seminggu ke depan. Dan selanjutnya nanti kami mengundang Ibu Rusita untuk berdoa syafaat. Kami persilahkan untuk multimedia. Your love is better than life. I can't even wrap my mind around it. One day here in your house. Shalom jemaat terkasih, senang sekali saya Fiska Lestari dapat kembali menyapa Anda di hari Minggu ini. Saya ucapkan selamat datang dan selamat beribadah bagi Anda yang baru pertama kali hadir di gereja ini. Dan bagi Anda yang belum memiliki gereja tetap, kami tetap rindu untuk dapat Anda hadir kembali dalam ibadah GBI Patuha minggu depan. Mari kita menyaksikan seputar kegiatan gereja yang terangkum dalam Patuha News. There's no nothing I can separate, no. Oh, how high, how deep your love. Bagi jemaat yang rindu untuk dibaptis, dapat melakukan pendaftaran yang akan dibuka hingga tanggal 26 Oktober 2025.
Baptisan akan dilakukan pada hari Sabtu tanggal 22 November 2025 pada pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk informasi selengkapnya, jemaat dapat menghubungi sekretariat gereja. Untuk persembahan umum, persepuluhan, dan ucapan syukur dapat saudara berikan melalui amplop persembahan yang tersedia di gereja atau melalui transfer ke rekening atau scan QR Code yang tertera pada layar saudara. Dan untuk persembahan misi dan diakonia dapat saudara berikan melalui amplop persembahan yang tersedia di gereja maupun transfer ke rekening yang tertera pada layar saudara. Shalom Bapak Ibu saudara terkasih. Di bulan Oktober 2025 ini kembali GBI Patuha melalui Departemen Pengajaran akan mengadakan equipping. Seperti bulan yang lalu, equipping kali ini juga akan diadakan pada hari Senin. Dan kita akan mengadakan pada tanggal 20 Oktober 2025 pada pukul 18.30 atau jam 6.30 sore. Bertempat di ruang ibadah GBI Patuha, kami mengundang Bapak Ibu saudara terkasih karena equipping ini terbuka bagi pekerja khususnya dan juga bagi seluruh jemaat. Anda yang rindu belajar dan diperlengkapi dalam medan pelayanan kita ataupun dimanapun kita pergi, mari hadir dan memberi diri untuk diperlengkapi di equipping. Di bulan Oktober ini, equipping akan membahas tentang misi. Mari kami mengajak Bapak Ibu Saudara bergabung dan terus kita belajar diperlengkapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Menara Doa GBI Patuha diadakan setiap hari Selasa pukul 9 pagi waktu Indonesia bagian Barat yang dilakukan secara onsite di Menara Doa GBI Patuha lantai 3. Mari saudara, luangkan waktu Anda untuk kita lebih dekat lagi dengan Tuhan melalui menara doa ini. Doa puasa GBI Patuha diadakan setiap hari Sabtu pada pukul 10.30 hingga pukul 12.00 waktu Indonesia bagian Barat. Mari kita bersehati berdoa, Tuhan Yesus memberkati. Ibadah Raya Jemaat GBI Patuha akan dilakukan 2 kali sehingga jemaat dapat memilih waktu yang tepat untuk dapat beribadah, yaitu pada pukul 8 dan pukul 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Mari jemaat Tuhan, luangkanlah waktu Anda untuk kita sejenak beribadah bersama dan mengucap syukur atas penyertaan Tuhan bagi hidup kita. Shalom jemaat terkasih, tidak terasa kita sudah memasuki triwulan ketiga di tahun 2025. Janji apa yang sudah kita ucapkan kepada Tuhan dan sudah kita lakukan? Bersyukur atas penyertaan dan kasih Tuhan yang luar biasa mengingatkan kita akan penggenapan janji Allah lewat keselamatan melalui kelahiran Tuhan Yesus yang akan sebentar kita rayakan. Ada sesuatu yang berbeda di Natal tahun ini, yaitu ibadah akan dilakukan pada hari Kamis tanggal 25 Desember 2025. Puji Tuhan, gereja terus bertumbuh dan semakin banyak jemaat Tuhan dimenangkan. Mari dukung dan doakan dan pastikan saudara dapat hadir dalam ibadah Natal GBI Patuha. Mari dukung dan ikut berpartisipasi dalam memberikan persembahan dana Natal yang dapat disampaikan melalui amplop persembahan yang sudah disediakan di gereja atau melalui transfer ke rekening yang tertera pada layar saudara. Informasi seputar kegiatan gereja dapat saudara lihat melalui Instagram, channel YouTube maupun TikTok GBI Patuha. Informasi seputar kegiatan gereja, saya Friska Lestari mewakili seluruh kru Patuha News yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara.
Selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati dan tetap semangat. Mari kita bangkit berdiri. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu Bapa. Terima kasih Bapa untuk kehadiranmu di tengah-tengah ibadah kami. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di sini memberkati ibadah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk hamba-Mu Pak Budi Tuhan, yang sudah menyampaikan kebenaran akan firman-Mu. Bapa, ajar kami Tuhan untuk terus bersandar kepadamu Bapa. Karena kami tahu pengharapan kami hanya di dalam Engkau. Terima kasih Bapa untuk firman yang disampaikan. Kami tahu Bapa, firman-Mu ini adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terima kasih Bapa untuk hamba-Mu ini Bapa. Pakai terus hamba-Mu ini menyampaikan kebenaran akan firman-Mu. Sehingga banyak jiwa-jiwa yang dipulihkan Bapa. Terutama di dalam rumah tangga. Bapa, kami bersyukur untuk hamba-Mu ini Bapa. Berkati pelayanannya, berkati keluarganya, dan berkati kesehatannya. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami juga mengucap syukur untuk gembala kami yang kami kasihi. Kami cintai Tuhan. Engkau pakai terus gembala kami ini dengan luar biasa. Sehingga kami yang menjadi jemaat yang dipimpin oleh gembala kami menjadi jemaat yang kuat dan terus Bapa hidup di dalam kebenaran akan firman-Mu. Berkati gembala kami ini Tuhan, berkati pelayanannya, berkati kesehatannya, berkati juga ibu gembala kami yang menjadi penolong bagi gembala kami. Berkati keluarga besarnya Bapak, berkati seluruh keluarganya. Dan kami terus mengucap syukur untuk wakil gembala kami Ibu Lydia. Terus pakai wakil gembala kami ini untuk mendampingi gembala kami Bapak. Dan terus Bapak berjuang Bapak. Supaya Bapak kami sebagai jemaat terus ada di dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur untuk negara kami, bangsa kami. Bapak, pemulihan demi pemulihan kami percaya akan terjadi di negara kami. Kami yakin dan percaya Bapak sebagai pemimpin negara kami ini Bapak. Tuhan sudah memilih Bapak Presiden kami dan kami yakin Bapak. Tuhan memberkati rakyat Indonesia ini supaya semakin dipulihkan. Kami yakin dan percaya Bapa, Tuhan memakai presiden kami ini untuk membawa rakyat Indonesia ini di dalam kemerdekaan secara rohani dan juga secara jasmani. Terima kasih Bapa, kami juga mengucap syukur untuk Kota Bandung di mana kami berada. Kesejahteraan Kota Bandung adalah kesejahteraan kami. Kami mengucap syukur untuk gubernur kami. Kami mengucap syukur Bapak, pakai terus gubernur kami untuk terus membawa Kota Bandung ini Bapak semakin damai Bapak. Dan kami mengucap syukur juga Bapak untuk wali kota di Kota Bandung ini Tuhan. Bapak di dalam surga, terima kasih untuk pelayanan hari ini Bapak. Kau terus pakai Bapak pelayan-pelayan yang ada di sini Tuhan untuk menjadi pelayan yang tangguh, yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur kepadamu untuk kehadiran jemaat Tuhan. Berkati persembahan yang diberikan Bapa. Karena kami percaya persembahan ini Bapa menjadi kebanggaanmu, menjadi kesukaanmu Bapa. Dan Engkau akan mengembalikan berkali-kali lipat Tuhan. Dan biarlah persembahan ini memperlebar kerajaanmu. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, sebelum kami akhiri ibadah kami rindu menerima berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari Bapak Ibu kita angkat kedua tangan kita buka hati kita untuk menerima berkat. Inilah firman Tuhan bagi kita semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah anugerah serta berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga.
di dalam nama anaknya yang tunggal Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan yang indah, dalam kuat kuasa Roh Kudus yang akan menyertai kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali untuk kedua kalinya dan menjemput kita di awan-awan permai, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerimanya katakan bersama-sama, amin. Tuhan memberkati kita semua. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas segalanya, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Selamat berhari Minggu. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.